Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusyrahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita dan masih di program Misteri Huru-Hara Akhir Zaman. Kebetulan tema kali ini kita akan berbicara tentang kesyirikan yang berhubungan dengan bangsa jin. Ya. Kebetulan kita ditemani oleh Mas Tio. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, 45 menit ke depan kita akan kaji tentang bagaimana persekutuan manusia dengan jin yang menjatuhkan kepada kesyirikan. Mas Tio, ini daerah mana ini? Di daerah Solo. Solo? Ya, Solo pinggiran Sukoharjo perbatasan. Perbatasan Solo ya, itu kan. Ya, tapi kabarnya sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Gini Mas Tio, yang ini kan kita bicara program ini tentang masalah misteri huru-hara akhir zaman yang berhubungan dengan masalah apa saja yang terjadi di akhir zaman, terutama tentang banyaknya kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini, apalagi di akhir zaman itu lebih parah lagi kesyirikan. Nah, salah satunya kita akan mengupas itu kan tentang surat Al-Jin ayat ke-6 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uzuna birijalim minal jinni fajaduhum rohaqo. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan firman-Nya kepada kita bahwa ada bangsa manusia yang bersekutu dengan jin atau meminta perlindungan kepada bangsa jin. Nah, yang saya tanyakan di sini, memang kan selama ini saya hanya memahami bahwa di dalam konteks ayat ini ada kalimat ya'uzuna, artinya beristiazah, ya, beristiazah minta perlindungan kepada bangsa jin. Itu yang saya tanyakan pertama, karena biasanya kalau kita pengetahuan kita datang misalnya kalau di Jawa Barat ke Tanjakan Emen terus ngelempar rokok atau nyalain klakson supaya kendaraannya selamat kan, itu aja gitu kan ya. Karena memang konteks asbabul nuzulnya ini berhubungan dengan kebiasaan orang Arab yang mendatangi satu lembah terus suka meminta perlindungan kepada penghuni lembah tersebut, bangsa jin. Maka di sini apa yang dimaksud dengan istiazah kepada bangsa jin ya secara lebih luasnya, dan konteks ayat yang selanjutnya mengatakan fajaduhum rohaqo. Nah, artinya apa? Menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Yang kita gambarkan selama ini, dosa dan kesalahan macam apa sehingga begitu parahnya seseorang bisa ketika bersekutu dengan jin menyebabkan dia jatuh kepada dosa dan kesalahan yang parah. Nah, mungkin di sini Natio bisa menjelaskan, karena kebetulan Natio ini dulunya ya semuanya juga kayaknya mantan ya pelaku bagaimana memahami ketika bersekutu dengan jin ya. Oke Natio, tolong diterangkan sebetulnya sejauh mana sih bahayanya ketika manusia meminta perlindungan kepada bangsa jin. Jadi gini ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pasti itu kita itu digelincirkan tapi dengan tidak sadar, seperti itu. Jadi ibaratnya itu kayak disamarkan gitu loh. Disamarkannya yang penting kita minta sama Allah, dia kan cuma wasilah gitu.
Gitu. Ada yang seperti itu. Tapi kan satu dosa itu membuka pintu dosa yang lain. Itu ya masalahnya di situ itu. Makanya tambah terjerumusnya tambah dalam. Nah, di situ itulah. Kan kalau kita sudah punya akad dengan makhluk seperti itu, seperti ada hadis yang mengatakan bahwa orang itu masuk neraka itu karena seekor nyamuk. Dan masuk surga karena seekor nyamuk, karena ada hadis yang mengatakan seperti itu kan. Mana dia waktu lewat di suatu kaum, kalau dia mengorbankan untuk berhala itu nyamuk itu, maka dia dibolehkan lewat di situ itu. Akhirnya dia masuk neraka karena dibolehkan lewat itu, ya kan. Nah, terus ada orang yang menerima kematiannya karena dia mau musyrik dengan Allah, ya, tidak mengorbankan nyamuk itu kan di situ itu. Nah, tapi itu kan waktu di saat seperti itu beda dengan zaman kita seperti ini ya, di mana kejahilan itu merajalela, ya kan. Pendidikan agama dipangkas jamnya, ya kan. Alim ulama berpecah belah gitu, itu berfirqah-firqah gitu itu. Nah, satu itu, kedua kultur kita juga, kita kan keturunan dekat-dekat sini kan banyak keraton kan. Betul, ya, betul. Kan? Ya, pemahaman harusnya yang dimana keraton itu kan tempatnya sunan-sunan atau orang-orang yang soleh kan harusnya dengan agama yang kuat kan. Nah, tapi di situ ada asal usulnya dulu kan bukan muslim kan gitu itu. Betul. Jadi kalau kita sudah akad ya, atau kita sudah akad itu, kita tuh lepasnya juga sulit, dan bukan cuma kita yang mengalami, juga sama anak keluarga kita. Gitu. Gitu. Jadi nggak bisa yang saya alami sendiri itu kayak kakek saya almarhum itu, saudara-saudara itu kan kebanyakan orang-orang yang bisa dianggap orang-orang yang punya ilmu, orang pinter gitu ya, orang-orang yang jauh dari Allah dan pemahaman agama. Gitu. Jadi masalah konsep keselamatan mereka, yang dimaksud selamat itu kan di dunia wal akhir kita dengan sunnahnya Rasulullah SAW kan. Gitu. Tapi bagi mereka keselamatan ya kita selamat di dunia ini gitu itu. Itu loh yang banyak yang tergelincir selamat itu ya. Selamat dari apa? Ilmu kita kebal ya kan. Iya betul. Kita selamat nggak kena itu. Padahal dalam Islam. Jadi kalau kita kena insya Allah jadi kafaroh. Kalau kita mati jadi syahid kan di situ. Iya, tapi ini akhirnya mendalami ilmu kebal. Iya, gitu. jadi pola pikir kita yang kita pahami itu, kita itu disesatkan lewat seperti itu. Makanya kita diwajibkan itu sampai kita meninggal itu fardu ain, kita harus mengkaji ya kan. Belajar mengaji kan. Iya. Itu sampai kita meninggal di situ. Ini Natio. Berbicara tentang masalah ilmu kebal nih ya, gitu. Ada nggak pengalaman ya Mas Tio ini tentang orang yang mempelajari ilmu kebal tersebut dan akhir hayatnya itu sangat mengenaskan, ada nggak? Seperti gini ya, itu saya nggak menyebutkan nama fulan dan fulan kan. Iya itu. Saya lihat dulu itu yang namanya kita riadoh atau ritual seperti itu tetap menyimpang, kurafat jatuhnya. Riadoh ya? Iya, riadoh itu artinya ritual ya? Ritual, ya, atau ritual itu kita tetap kurafat, tetap menyimpang. Ya sama, kita puasanya sama, bukanya sama gitu. Tapi kan amalannya jadi amalan bid'ah ya kan. Yang dimana bid'ah itu kan sesuatu yang diada-adakan dengan tata cara dan jam-jam tertentu kan gitu. Oh, puasa sama, waktunya sama, cuman tata cara yang dirubah. Iya, dirubah. Seperti kalau membatalkan waktu maghrib dibatalkan, mungkin nanti ada tradisi pakai kepelan gitu itu ya, nasi hari ini satu kepel, dikurangin, minum nanti berapa gelas dikurangin, itu amal-amalan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi begini, puasanya tetap. Sahurnya sama, ya waktunya, bukanya juga sama, cuman dengan menggunakan tata cara yang berbeda. Misalnya satu kepal hari ini, satu kepal atau satu kepal nasi, gitu kan, dengan satu air. Nanti berikutnya, hari berikutnya itu kepalanya dikurangi. Oh begitu. Dan itu terus terang ada pantangannya. Ada pantangannya. Ada pantang-pantangan seperti itu. Nah di situ juga nanti itu kita juga disamarkan juga sama hal-hal bid'ah, disamar seperti ini ilmu hitam, ilmu putih gitu. Nah, itu bahayanya di situ itu loh. Kalau orang sudah sugesti ilmu putih berarti itu lurus, padahal itu Rasulullah pernah mengajarkannya gitu itu. Itu kita bikin terjurusnya di situ, itu kemusyrikan kita. Jadi penipuannya menggunakan istilah ilmu hitam dan ilmu putih. Iya, kita baca ayat, betul kita baca, tapi kan kalau kita baca ayat
tanpa dalil yang jelas ya kan, tanpa istihad ulama ya, atau itu juga jadi bidah masuknya. Dan dolalah itu ya kan, bidahnya itu. Iya. Kalau kita sudah sugestinya sudah ilmu putih lu bener, kita baca wirid, baca Quran, ya sudah orang terjemur. Seharusnya kan ulama itu menjelaskan itu. Gitu. Harusnya ada bagian alim ulama kayak di Saudi itu kan juga ada kan yang bagian kayak polisi tangkap kepolisian masalah musyrik ya, di mana dukun itu kan dipenggal semua, dibunuh kan itu. Seperti itu kan. Ya, itu harusnya di Indonesia harus ada seperti itu, ada suatu kelompok ya kan, kita mencetuskan ya kita solid bang, waktunya luang ya kan, dengan anggaran yang bagus tepat ya, seperti itu. Emang hukumnya dukun itu gimana? Halal. Pernah kan ada yang mengalami hal itu ya, yang bersekutu dengan jin, akhirnya ingin ilmu kebal dengan puasa yang sama. Dan itu pun juga gini, apa yang namanya itu kan seperti hal-hal seperti itu dianggap wajar di sini ini. Dan juga ada sekarang modelnya itu kita beli ilmu. Itu beli ilmu. Itu biasanya kalau sudah yang kerjaannya yang mendekati dengan kekerasan seperti penagihan atau apa, biasanya mereka biar pede pakai ilmu gitu itu. Atau kriminal juga beli gitu itu. Jadi ke tempat orang dukun lah dukun seperti debt collector yang nagih supaya lancar, dia beli ilmu. Iya, beli ilmu di situ itu, beli ilmu di situ. Jadi dia nggak usah ritual, nggak usah apa-apa, dia bayar fulus saja, ngasih uang dengan nominal itu, dengan berapa hari ya sudah nanti dapat itu gitu itu. Udah bisa begitu ya? Bisa, ada yang beli ilmu kebal, ada yang beli jabatan pakai seperti itu. Jodoh, pelarisan itu kan banyak sekali itu. Oke, Mas Tio nih tentang masalah ilmu kebal. Ya tadi sudah diceritakan ada orang yang pernah mengilmu tentang ilmu kebal ini ya, mendalami ilmu kebal ini. Itu akhirnya sangat mengenaskan. Ini gimana ceritanya itu? Itu tetap mereka itu tetap melakukan pelanggaran pantangan. Karena syaitan itu licik gitu. Itu tetap mereka nggak mungkin nggak melanggar pantangan, tetap mereka melanggar pantangan. Supaya setan itu mereka melanggar pantangan, biar setan itu melepas dari akadnya awal, melindungi dia gitu. Itu akadnya gimana itu? Kalau seseorang yang ingin mempelajari ilmu kebal, itu akad-akad yang ditempuhnya itu bagaimana itu? Itu tergantung gurunya. Ya kan saya bilang tadi kan gurunya orang yang versi ilmu putih atau versi ilmu hitam tadi. Tapi dua-duanya sama ya? Sama-sama sesatnya gitu. Sesat. Jadi nggak ada putih, nggak ada hitam, sama dua-duanya sesat. Oke, mulai paham. Gitu. Yang pakai wirid kayak yang pakai gini seperti itu. Itu tetap itu cuma istilah saja ya kan, penyamaran setan gitu. Setan itu kan nyuruh apa tuh kita itu berzina, minum khamr, membunuh kan itu. Itu mesti itu, mungkin enggak gitu itu. Mesti seperti itu. Dan itu juga bawaannya juga beda gitu. Bawaan-bawaan yang mereka setelah melakukan itu kan mesti ada kesombongan, kecokakan gitu. Betul. Jadi sombong, merasa saya mah udah kebal ya. Gitu. Iya, walaupun yang di masih mau putih mau hitam ya. Iya, seperti itu. Iya. Nah, Mas Tio. Iya, gimana? Yang tadi saya tanyakan itu, ya ada pengalaman seseorang yang pernah belajar itu, colong Natio Mas Tio ceritakanlah. Ya itu kan. Sebenarnya itu waktu anggap saja di Padepokan itu kan. Itu kan setiap orang itu mesti punya hajat sendiri-sendiri kan. Ada yang datang ke tempat orang yang punya ilmu untuk meminta usahanya sukses. Iya. Gitu. Ada yang datang di situ ingin karirnya melesat, gitu, naik jabatan, rumah tangganya bagus, itu. Ya itu sebenarnya masuknya kategorinya sihir itu. Kita termasuk orang curang. Karena apa? Ya kita curang pakai media kayak gitu. Kalau yang dimaksud tadi kan janganlah mengambil hak orang dengan cara batil. Ya, seperti halal itu kita dagang. Kalau udah pakai makhluk itu kan curang kita sama juga. Biar orang nggak sadar ya kan. Orang nggak sadar. Orang jadi seneng kita gitu. Betul. Dan itu juga ada konsekuensinya juga. Gitu. Nggak ada barokahnya. Nggak ada barokahnya ya. Gitu. Dan itu juga nggak bisa langgeng itu. Nggak bisa langgeng selamanya. Nggak bisa langgeng ya selamanya. Ya. Dulu katanya ada pernah seseorang yang belajar ilmu tersebut dan akhirnya dia meninggal gitu kan. Gitu. Nah, terus ilmunya ini katanya ingin bisa berpindah kepada orang lain begitu. Gimana itu ceritanya?
Ya karena itu merupakan ilmu syaitan kan. Ya. Waktu dia riadah atau ritual itu, dia menggunakan bacaan mantra-mantra ya seperti itu. Itu sebenarnya mantra-mantra pemanggil syaitan kan itu. Ya kan, ingat kan waktu zaman Rasulullah perang kan itu. Setelah orang-orang musyrik itu maju di medan perang, ya kan, setan-setannya melindungi mereka dengan ilmu kebal mereka. Ya kan? Lah terus dia tahu di situ ada malaikat, kan setannya meninggalkan mereka. Oh iya betul, betul. kan? Di perang Badar itu kan Iya. hasilnya. Iya. Iya, itu kan tertipu sebenarnya. Nabi itu sudah mencontohi kita, ya kan. Ya. Tapi kita tidak percaya atau enggak seperti itu loh. Kalau kita mungkin kita melakukannya karena kejahilan kita, karena kita bodohan kita, karena kita tidak mau ngaji, kita enggak mau tahu gimana ya hak dan batil gitu. Karena saya juga pernah terjerumus seperti itu kan. Seperti itu. Iya. Iya kan, itu makanya bahayanya seperti itu, fitnah akhir zaman seperti itu. Iya. Jadi kemaksiatan yang dibungkus dengan hal-hal yang putih-putih seperti itu loh. Iya. Hal-hal yang baik-baik sepertinya gitu. Padahal itu sesat itu. Nggak ada baiknya itu. Iya. Itu. Nah, untuk masalah misalnya masalah ilmu kebal, oke ya. Jadi dia menggunakan semacam riadoh ya. Riadoh ini ritual lah ya. Gitu kan. Yang dimana ritual ini harus dia lakukan, itu syarat dari si jin ini. Sebenarnya dari pembimbingnya. Dari pembimbingnya. Dari begitu. entah itu yang namanya dukunnya atau kuncinya atau kiainya atau ustadznya kan kita nggak tahu yang namanya nama-nama mereka kan gitu. Ya. Itu betul. Nah terus masalah ini, masalah penglaris nih yang suka banyak orang lakukan. Nah, itu sebetulnya penglaris macam apa sih? Ya, yang misalnya kalau dia berdagang gitu kan, terus bertambah keuntungannya yang tidak jelas dari mana itu dagangnya laris, itu gimana itu? Itu kan sebenarnya kan kita itu kan yang datang itu kan orang yang tidak sadar sebenarnya itu. Orang yang dirayu sama makhluk seperti itu. Di situ itu. Entah orangnya yang dirayu dengan hembusan-hembusannya atau makanannya itu nikmatnya karena ya entah itu air liurnya atau syarat-syaratnya dari orang pinternya itu gitu. Jadi intinya itu orang itu yang makan itu orang nggak sadar gitu. Bukan orang sadar karena itu nikmat gitu. Gitu. Intinya seperti itu kan, bikin orang nggak sadar. Seperti orang cari jodoh juga pengen sama si perempuan itu kan, si perempuan nggak sadar karena dia di bawah kendali dari makhluk seperti itu. Oh begitu. Ya, sudah dikirim sama yang tadi itu kuncen atau dukunnya atau siapanya tadi. Pelarisan seperti itu, dan itu pun juga bervariasi ya. Ada yang juga sampai punya akad dengan nyawa, dengan darah pengorbanan seperti itu. Ya itu tergantung tinggi kecilnya, tapi walaupun tinggi kecil yang namanya musyrik syirik ya syirik ya seperti tadi, apalagi nyamuk itu juga bisa buat kita murtad itu loh. Iya. Ya itu seperti misalnya ada sebuah ritual di pasar gitu kan ya. Yang ketika dia mengembalikan kembaliannya, itu si kembaliannya akhirnya kembali lagi kepada dirinya. Itu gimana itu ritual semacam itu? Itu bervariasi Om sebenarnya. Jadi kan ada orang yang nulis itu kan. Ini padahal kertas koran ditulis, yang lihat itu jadi uang asli gitu. Itu sebenarnya kan sihir, sama-sama sihirnya gitu loh. Sihir ya? Iya. Seperti itu. Nah sekarang jin itu dapat uang dari mana kalau nggak dari nyuri gitu. Iya kan gitu. Iya. Jin itu nggak butuh duit, yang butuh itu manusia. Iya benar. Iya kan? Gimana nggak butuh duit? Butuhnya kalau emas iya, karena ratunya, rajanya bangunnya pakai emas. Oh begitu. Gitu. Yang butuhnya cuman Emas, nggak butuh duit. Butuh duit, yang butuh duit itu manusia. Iya. Betul juga ya. Iya, kalau emas butuh buat ratunya kan. Iya, pakai emas asli, nggak bisa KB gitu. Jadi senangnya begitu ya. Iya, asli gitu. Makanya kalau sudah kayak harta karun, orang menambah harta hilang di situ ya, yang dikuasai yang nggak kuasai jin itu. Ya. Kalau sudah sekian lama, sekian tahun itu kan sudah di bawah tanah. Ya. Nah ada ini istilah nih yang namanya ada jin khodam dan ada jin nasab. Nah, maksudnya itu apa itu? Jadi jin loh ya, namanya khodam itu kan kita itu kan punya pembantu kan ya kan. Itu bisa masuk nanti kategorinya perewangan juga bisa itu. Perewangan ya. Perewangan lah. Terus sama jin nasab. Jin nasab kan dari keturunan kan.
Dari keturunan. dari kakek kita. Gitu. Hmm. Nah, dari kakek kita itu nasabnya itu buat apa? Biasanya kalau anak orang pinter, nasabnya itu satu jin itu satu profesi, nggak kayak jin dan jun gitu itu banyak kepinterannya gitu itu. Ya, jadi satu pusaka atau satu jin itu satu kepinteran. Gitu, itu nggak bisa jin multifungsi nggak bisa. Gitu. Seperti zaman Nabi Sulaiman jin penyelam ya khusus jin penyelam gitu loh. Jadi satu spek, satu keahlian gitu Satu lah. keahlian. Ya, jin tukang kayak tuyul jin nyuri ya nyuri terus. Yang ngepet ya ngepet terus gitu itu nggak bisa kita suruh seenaknya kayak kita ngayal itu nggak bisa. Oh, jadi nggak bisa multifungsi ya? Bisa. Jadi tergantung dari kakek kita atau leluhur kita lah ya yang ngasih kita itu nasabnya seperti apa. Minimal biasanya itu pageran buat keselamatan biasanya seperti itu. Kakek seperti itu. Iya selamatan nanti kecuali kalau emang kakeknya itu di rumah banyak pusaka dia pengen menurunkan ilmunya gitu itu nanti juga beda lagi gitu itu. Jadi kalau kakek kita orang pinter biasanya meninggalnya sulit, emang kebanyakan meninggalnya sulit karena jinnya nggak ngelepas gitu. Ya, Dia butuh tuan. Butuh tuan ya. Induk gitu. Oke, Mas Tio nih, ada nggak pengalaman pribadi Mas Tio tentang perkara ini? Ya, kalau pengalaman banyak sekali ya karena keluarga saya itu keluarga orang pinter paranormal seperti itu. Mantap. itu. Jadi saya sendiri sebenarnya merasa dirugikan dari hal seperti itu. Oh gitu. Jadi ada untungnya ya? Nggak ada untungnya. Ya oke, pengalamannya coba ceritakan supaya pendengar di rumah ini ya bisa mengambil pelajaran dari kasus ini bahwa bersekutu dengan jin itu tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Tidak ada keuntungannya sama sekali. Satu, ya. yang nikmat itu yang punya akad seperti leluhur kita, entah kakek kita, entah siapa kita. Itu yang punya nikmat dia karena istidrat Allah. Gitu. Ngasih dia kesempurnaan. Dia butuh apa-apa oke, dia kesehatan oke, nggak ada masalah sama sekali gitu. Hidupnya normal, tapi begitu dia nggak ada, anak turunnya yang susah semua itu. Susah semua yang saya jalani itu. Berpecah belah. Saudara nggak ada yang ngakur itu. Dan ekonomi juga bermasalah semua. Karena kita nggak mau, kalau dibahasakan apa ya, ngelungsur ilmunya itu. Gitu. Kalau kita mau akad sama ilmunya dari leluhur kita, ya kita nasib kita sama leluhur kita gitu. Iya nggak bisa, kecuali kita benar-benar tobat gitu. Yang saya alami seperti itu. Oh begitu. Iya, saya di sini pakai ilmu Jawa, keluarga saya Jawa gitu. Terus sama ada orang tua, ini ilmu sudah itu udah masuk ke sana kesakitan ya dibersihkan dulu yang Jawa-Jawa gitu. Itu. Ya. Kan? Lah di sana juga itu sama juga ada jinnya juga itu. Itu. Saya mau lepas di sana. Saya juga bikin raja gini-gini saya paham tata cara semua karena pernah melakukannya. Nah, ada pengalaman nggak yang paling misalnya membuat Mas Tio ini masuk kepada orang-orang yang sampai melakukan hal-hal yang di luar nalar lah begitu. Yang di luar nalar itu gini ya, karena saya waktu dulu itu masih penasaran ya, namanya masih bujang kan, masih pemuda penasarannya tinggi seperti itu. Jadi gimana sih ini raja itu seperti apa caranya? Ya bikinnya itu ya seperti tadi itu dengan tata cara tertentu. Nggak bisa kita seenaknya nulis itu nggak bisa. Tintanya juga minyaknya itu khusus. Jamnya jam khusus. Kainnya khusus, benangnya khusus di situ itu. Dan satu hal di situ itu ada helai rambut yang dikasihkan di raja itu. Itu. Nah, di situ sudah kelihatan ada jinnya di situ kan, ada helai rambutnya di situ itu. Dan itu yang kita waktu riadohnya itu kalau kita siang puasa malamnya baca ayat yang diwirid buat raja ini yang ditulis di huruf gundulnya itu tadi. Oh, jadi membaca ayat untuk itu? Iya, baca ayat buat itu, diwirid terus itu. Bukan untuk Allah ya? Ya kita baca, pokoknya suruh baca. Suruh baca aja. Kita suruh baca ayatnya. Tapi ayatnya seperti ini, ya udah diwirid terus, habis itu nanti ditulis di situ jam-jam tertentu, dengan catatan tertentu, dengan kainnya tertentu, dan benang tertentu juga itu. Oh gitu. Nanti modelnya ada raja gantung ya, yang digantung di lemari, di pintu rumah, atau di saku, ada yang dimakan, ditelan juga ada. Iya. Seperti itu. Dan emang tuh syaratnya nggak boleh masuk kamar mandi karena itu ayat-ayat Quran. Gitu. Oh gitu. Nanti ya itu bikin samarnya sebenarnya di situ. Nah, terus nanti kalau sudah
habis sholat itu suruh wirid lagi baca itu ya, baca yang ditulis tadi suruh wirid ulang lagi itu sekian ratus. Gitu. Iya, iya. Dan waktu semalaman itu sekian ribu yang dibaca itu. Sekian ribu? Iya. Bacaan. Saya mau tanya, yang namanya riadoh itu gimana sih sebetulnya? Ya riadoh itu kan cuma kiasan kayak kita itu seperti tadi itu ritual lah gitu. Itu cuma dibungkus dengan bahasa-bahasa yang Arab itu Islami tipis lah itu. Namanya banyak subhatnya seperti itu yang samar-samar yang itu. Oh begitu. Nah tujuannya dulu Natio ingin mempelajari tentang ilmu ini yang tadi membuat rajah ya. Iya. Itu tujuannya untuk apa itu waktu itu? Itu sebenarnya saya penasaran saja. Ya, kan karena waktu itu almarhum papa saya itu kan juga orang pinter kan gitu, itu penasaran saja gimana kok apa itu namanya ini ilmu Jawa, ini ilmu Sunda seperti apa perbedaannya kan penasaran saya di situ itu. Saya coba gitu itu. Sudah saya coba-coba semua dan di situ itu apa itu ya kita sholat ya sholat biasa nggak ada perbedaannya, jumatan biasa gitu. Cuma di hati itu saya tuh tambah penasaran ini yang saya lakukan sudah benar apa bukan, karena di kala itu waktu saya pada maghrib itu saya sholat itu ya, saya sholat itu dan saya tuh diteriakin sama orang yang baca kultum di situ itu apa itu melakukan itu perbuatan bid'ah gitu menghitung-hitung amal gini. Terus saya penasaran, saya bilang sama ya saya waktu itu, terus ya sudah kamu cari saja apa kebenaran sendiri gitu. Nah di situ kan di Indonesia kan banyak ustadz kan ya, banyak manhajnya kan, ya kan ada NU, Muhammadiyah, MTA, LDII dan lain-lain sebagainya gitu itu ya kan. Ya itu saya jalani satu-satu persatu itu saya nyari kebenaran itu dan di situ pun setelahnya itu oh ternyata yang saya lakukan selama itu saya itu salah gitu itu. Itu karena Rasulullah SAW sendiri tidak pernah mengajarkannya di situ. Iya. Tidak pernah mengajarkannya, yang tidak diajarkan beliau itu suatu kesalahan di situ. Nah, ada nggak Mas Tio ini pernah berinteraksi dengan yang namanya jin begitu? Waktu saya bersihkan itu karena badan saya itu banyak setannya kan gitu. Ya itu saya bisa komunikasi dengan mereka walaupun itu secara tidak sadar itu seperti petunjuk-petunjuk dalam mimpi gitu itu tahwil-tahwil mimpi yang sering itu. Jadi saya malamnya suruh apa besoknya saya lakukan itu sama, nggak ada bedanya sama sekali, ada dejavu gitu. Saya suruh ngambil di situ ada pusaka ya saya ambil di situ ya sama pusakanya, nggak ada bedanya. Oh gitu melalui mimpi ya? Seperti itu. Dari mimpi seperti itu. Kalau ngobrol itu jarang sekali itu. Paling cuma penampakan saja. Nah, karena katanya Mas Tio ini didatangi sosok pocong dari orang yang mempelajari ilmu kebal. Itu gimana ceritanya itu? Itu kan si Fulan yang sudah meninggal itu kan waktu itu kan Riyadhah kan yang ngawasin kan saya kan itu. Dan dia itu salah satu orang yang bener-bener lulus terus gitu dalam suatu itunya. Nah, terus dia berminat pakai ilmu lembu sekilan gitu. Lembu sekilan. Ilmu apa? Lembu sekilan waktu itu. Lembu sekilan, oke. Lembu sekilan di mana senjata tajam atau apa yang mencelakakannya itu satu jengkal itu nggak kena tubuhnya gitu. Iya lembu sekilan seperti lembu sekilan. Keren ya namanya ya? Keren. Nah, terus gimana itu? Nah, setelah itu si orang itu kan karena dia durhaka sama gurunya ya kan. Dia kecelakaan itu. Jadi ketabrak terus terlempar ke jalur sebelah. Dilindas mobil dan lain-lain, tapi badannya nggak ada yang lecet sama sekali. Nggak ada yang lecet dia? Karena mempelajari ilmu lembu itu, iya lembu sekilan itu. Sekilan itu, ya. Itu sampai dini hari, ya. Terus katanya keluarga almarhum itu bilang kalau itu si Fulan yang meninggal itu nyebut nama gurunya terus itu. Ya karena ada kesalahan sama gurunya gitu. Nah, akhirnya karena keluarganya juga nggak mau minta maaf kan, ya, akhirnya si Fulan itu ya meninggal itu, tapi badannya nggak ada yang lecet sama sekali. Badannya ditabrak oleh truk, iya. Dibanting ke ditabrak sama motor atau gimana? Ditabrak sama motor, itu jatuh ke tengah, ditabrak sama truk, tapi badannya nggak hancur. Nggak ada sama sekali. Hancur ya. Hancur. Gitu. Terus tapi tetap dia meninggal akhirnya. Ya itu meninggal, ya. Tapi meninggalnya Allah alam karena apa? Juga karena nggak ada diotopsi kan, karena itu kecelakaan kan. Kecelakaan betul. Dokter nggak spesifikasi untuk membedah itu semua kan.
Terus katanya malam-malamnya pocongnya datang ke Selang 3 hari itu pocong itu wujud ya si almarhum itu kan. Tapi dia nggak ngomong sama sekali itu. itu kejadian gimana waktu Ya itu datangin 3 kali itu. Mas Tio tidur atau gimana itu? Ya saya kan larut malam itu kan banyak wiridnya kan. Tahu-tahu itu si pocong tuh nampaki dengan mukanya yang meninggal itu almarhum itu. Tapi hancur nggak? Enggak. Enggak ya, karena Imul Kebal dulu ya gitu. Dan itu dia tak tanya diam saja nggak mau ngomong. Hmm, Cuma nampakin lama gitu saja, diem aja gitu. Diam ya. Iya, sampai 3 kali, habis 3 kali terus saya mimpi. Hmm, Dia bilang kalau saya sekarang sudah di daerah sana gitu. Sudah ada yang megang saya. Ya, Oh, jadi itu orang itu atau ilmu itu? ya itu ilmunya itu. Oh, setonnya. ilmu. Jadi pocong itu adalah ilmunya. Itu yang orang meninggal dalam barsyah kan itu. Iya, ya. Mungkin kemana-mana itu Oh, jadi belum tentu ya namanya pocong itu jin, bisa saja ilmunya ya. ilmunya. Ilmu dari penampakan menjadi pocong gitu ya, dari jin itu ya. Itu tuh fitnah setan seperti itu. Oh, setan begitu ya, gitu. Itu waktu itu Mas Tio didatangi pocong semacam itu happy atau gimana perasaannya gitu? Biasa sendiri karena dari kecil sudah kebiasa lihat seperti Udah itu. biasa. Nggak ngefek sama sekali. Gitu. Iya, iya. Nggak ada rasa gitu. Nggak ada rasa ya, karena udah biasa ya. Biasa. Makanya biasakan coba. Ya Mas PI ini tolong biasakan. Begitu ya, biasakan tuh. Iya. Ya jadi kalau biasa akhirnya nggak takut lagi gitu ya, begitu. Iya. Biasa. Gitu. Kalau kita kayaknya lari ya, datang 3 kali berturut-turut ya. Itu sebenarnya seperti kalau dikisahkan itu Sayyidina Umar itu kan nggak ada setan yang satu pun berani kan. Waktu beliau berjalan di mana semua lari ketakutan karena keimanan beliau itu kuat sekali ya waktu itu. Iya kan. Kalau kita berani mereka nggak akan kemana-mana. Kalau kita takut kita ya sudah jajah sama mereka itu. Itu masalah hati sebenarnya. Ya. Kalau kita lewat sana wah nanti ada gini nanti wujud ya seperti yang kita pikirkan. Gitu. Kalau kita masa bodoh ya sudah lewat saja. Nah, Mas Tio begini juga nih. Saya pernah mengalami begini. Ini ya kisah nyata ini kan, ini yang dialami oleh kita ya. Ketika saya berkunjung ke rumah seseorang gitu kan. Nah, di rumah tersebut itu ada seorang bapak-bapak. Ya udah tua lah. Kalau saya pikir itu kayaknya gurunya ya. Nah, itu rambutnya panjang sekali sampai dimasukkan ke dalam perut itu. Tetapi itu dikerumunin oleh seperti dokter pengusaha gitu kan. Nah, terus ditanya kan, itu lagi ngapain? Oh, itu katanya Abah lagi sakit. Gitu kan? Nah, terus saya tanya, emang Abah itu siapa? Oh, itu guru spiritual katanya. Itu bahasa halusnya kan. Bahasa halusnya gitu kan. Nah, terus fungsinya kenapa dia sakit harus Abah harus tetap sehat. Maksudnya gimana itu? Ya, Abah harus tetap sehat begitu. Maksudnya itu orang yang bergantung sama seorang dukun ya, atau paranormal atau siapapun ya, entah dia pakai jubah, entah dia pakai apa ya namanya dia dukun. Ya, dia kan walinya syaitan kan itu. Kalau dia bergantung sama makhluk seperti itu, kalau sampai dia kenapa-napa ya hancur semua. Seperti itu. Jadi hancur semuanya ya? Hancur semuanya, sekalipun dia siapapun dengan bentuk apapun, kalau dia sudah bersekutu ya kan, karena yang datang yang ngurumunin dia itu orang-orang yang punya kepentingan tadi. Ada kepentingan, jadi ingin kekayaan begitu. Kalau itunya si walinya itu puncaknya tadi itu hancur, ya sudah hancur semua. Yang sehat jadi sakit lagi, yang kaya jadi kere lagi, dan itu gak bisa bangkit biasanya. Oh begitu. Iya. Ya, jadi si orang-orang ini yang mengurumuni si Abah ini itu adalah orang-orang yang meminta kesuksesan kepada si Abah ini. Kesuksesan ya. Itu. Nah, agar supaya si Abah tetap sehat. Iya. Ya kalau si Abahnya meninggal, Ya sudah hancur. udah hancur semuanya. Akadnya Loh, seperti kok jadi begitu? Iya. Akadnya selesai sudah. Selesai sudah itu. Itu. Ya nggak beda sama kita nanti kalau keluar Dajjal kan. Hmm. Orang-orang penyembah Dajjal itu kan sapinya kan gemuk-gemuk ya kan, ya nggak mau itu sama Dajjal kan kurus-kurus semua, kering semua kan itu. Begitu Dajjalnya mati ya sudah binasa semua. Benar. Itu hadis itu yang menyatakan kalau Dajjal itu bisa membuat sapinya gemuk-gemuk. Berarti
Dajjal merupakan sebuah perbuatan sihir juga ya. Iya, ini kan dajjal-dajjal yang kecil kan, belum yang akbar kan yang keluar itu. Hari zaman itu udah mereka orang yang kecil-kecil, nabi-nabi palsu berapa yang nanti yang keluar ya kan. Ya seperti itu. Iya. mengadakan perjanjian itu Ya Fulan tadi itu, yang orang pinternya tadi, gurunya tadi. Oh, gitu. peminta hanya mengikuti Mengikuti saja kuncennya seperti itu. Itu Nah. kan biasanya kalau kuncen yang individu kan ya. Individu dia buka padepokan sendiri. Beda kuncen dengan seperti yang di gunung. Oh, gitu. Atau tempat yang angker-angker. Itu dia nanti kuncennya turun temurun itu nanti. Nah, turun temurun itu. Tapi kalau kuncennya pribadi dia buka praktek sendiri dan lain-lain ya kan. Nah, itu nanti beda, dia hancur. Nah, kalau ini kecuali tempatnya ini dihancurkan di rupiah atau gimana ya itu dihancur semua. Oh. Iya. Jadi dia bergantung kepada si abah tersebut. Ya kalau abahnya meninggal ya sudah bangkrut semuanya. Waduh. Betul. Ya, yang punya mobil 5 habis aja. Ada saja nanti musibahnya. Itu ada Musibah. Pantesan begini. Ini cerita ya. Ini benar loh. Ketika si abahnya itu meninggal, itu yang kita kunjungi itu kan rumahnya besar sekali. Ikut meninggal, sakit parah terus meninggal. Benar ya? Iya. Kok bisa Karena begitu? setan tuh nggak ridho kita tuh dapat nikmat ya kan. Jadi jangan sekali-kali bersekutu dengan mereka ya. Itu ada perbuatan syirik dan nggak pernah. Pantesan di dalam ayat ini menyatakan ya menambah apa? Fajaduhum rohako. Bertambah dosa dan kesalahan ya. Karena satu dosa itu membuka pintu dosa yang lain ya. Satu pahala membuka pahala yang lain gitu. Masya Allah ya. Itu sunnatul ketetapan Allah Ya seperti itu. subhanallah ya. Ini sebuah harus kita renungkan nih. Jangan sekali-kali pantesan di dalam ayat surat Al-Jin ini beristiazah meminta perlindungan atau minta pertolongan kepada bangsa jin tersebut tidak akan mendatangkan keuntungan sama sekali. Itu ya. Nah, itu bentuk riadohnya itu gimana itu? Apa persekutuan dengan si abahnya itu katanya menggunakan rambut si abah atau gimana? Lah ya saya bilang kan setiap riadoh atau ritual itu tergantung orangnya, walinya tadi itu. Walinya atau gurunya atau siapapun itu tergantung kuncennya tadi itu. Ya begitu. Tata caranya itu bermacam-macam tapi intinya sama, musyrik syirik cuma itu saja. Tetap musyrik ya bagaimanapun Tetap juga. syirik itu. Nggak ada baik-baiknya sama sekali. Nah, semua dosa diampuni kecuali dosa syirik, dosa musyrik. Nggak diampuni itu. Nah, sekarang Mas Joni, saya mau bertanya tentang masalah perdukunan. Iya. Katanya ada pertarungan antara dukun. Yaitu dengan ada seseorang yang pernah disantet terus minta perlindungan kepada seseorang terus akhirnya terjadi pertarungan antar dukun. Ini gimana ini ceritanya Mas Tio? Ya tadi itu balik sama ilmu hitam dan ilmu putih ya, sama-sama saya tahunya. Jadi jin itu kan tahap-tahapannya kan, semakin kuat jinnya, berarti semakin menang kan. Ibarat kita preman kan itu, semakin tinggi kita, semakin kuat kita. Oh, ada jin preman juga ya, Masya Allah ya. Gitu. Nah itu, nah itu peristiwanya bagaimana awal-awal ceritanya itu yang kena santet di pasar tersebut? Seperti gini kan, semua itu kalau orang-orang yang masih pemikirannya jauh dari pemikiran sunnah kan itu, mesti kalau sakit itu mesti kita berobat ke orang pinter lah gitu. Kita minta tolong ke orang pinter mesti gitu itu, nggak ke rumah sakit. Apalagi penyakitnya nggak jelas ini. Nah, kecuali kalau kita paham agama, oh coba kita ruqyah dulu, ya kan? Coba kita tanya sama seorang alim, seorang ustadz yang paham agama. Mesti kan pemikirannya seperti itu, ya kan? Betul. Karena kejahilan tadi itu, mesti kedatang ke tempat orang pinter. Nah di situ itu orang pinternya juga ada dua, hitam dan putih tadi itu, ya kan. Yang hitam itu udah memang profesinya memang buat seperti itu, entah nyantet, entah nyelakakan orang gitu. Nah terus ada orang yang kejerumus, wah kita minta tolong karena kita merasa korban ke tempat yang putih-putih tadi, walaupun juga sama sebenarnya. Sama, mau putih mau hitam sama, seperti nggak jauh beda ya. Iya sama. Cuman istilah aja seperti tadi riadoh, padahal ritual namanya. Keren ya namanya ya. Tapi tetap aja setannya. Setannya sama seperti itu. Kita kan pakai jin muslim. Wah, alasannya seperti itu, pakai jin muslim. Alasannya gitu itu jin muslim. Memang Allah itu menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kan seperti itu. Nah, pertarungan antara dukun ini itu katanya luar biasa ya. Iya, itu tergantung tingkat ilmunya tadi yang saya gitu. ceritakan itu kan. Tinggian mana di situ. Tapi kan di atas langit itu ada langit gitu. Oh iya. Itu
pernah nggak ada kisah yang pernah disaksikan oleh Mas Tio tentang pertarungan antar dukun ini? Ya kalau pertarungan seperti itu, kalau divisualkan nggak bisa ya. Iya, iya, Seperti iya. itu ya. Bisanya kan kita lihat kan pakai mata-mata batin lah seperti itu waktu itu kan. Mata batin seperti apa? Waktu itu ya disuruh wirid tadi itu sampai kita nggak sadar gitu. Dan waktu wirid nggak sadar, di dalam alam bawah sadar kita, entah kita tertidur atau apa, kita tuh melihat ya pertempuran seperti itu. Seperti iya, alam bawah sadar nggak bisa kita sadar. Itu bagaimana pertarungannya itu saat itu? Yang saya tahu itu cuma ada tangan yang merobek dada dukun perempuan itu sampai melengking suaranya itu, dan itu didengarkan oleh semua orang-orang di padepokan seperti itu. Jadi satu padepokan itu mendengar ada seorang wanita, Lengkingan itu. lengkingan wanita yang menjerit. Tuh. Oh, Tapi yang bisa melihat ya orang yang sudah punya ilmu tertentu, nggak bisa semuanya tingkatannya begitu. Jadi si dukun itu kalah ya? kalah itu. Hebat tuh. Kadang-kadang saya berpikir itu cuma dongeng ya. Ternyata benar ada begitu ya. Seperti itu. Yang persilakan sama sakti. Ya, ya kan kita berpikirnya, oh itu hanya dicetak film-film. Ternyata kata Mas Tio ini itu pernah terjadi. Ya. Sekarang itu surat Al-Falaq itu turun apa? Kalau bukan buat sihir itu. Iya kan. Waktu Rasulullah SAW kan beliau kan rambutnya sampai putus satu kan itu. Iya ya. Betul ya, betul. Sihir Yahudi itu kan dalam kisah-kisah Islami kita kan. Surat Al-Falaq ya. Di situ itu. Iya. Jadi itulah ya kenyataannya bahwa ternyata di dunia yang katanya serba modern tetap saja ya perbuatan klinik ya namanya ya, itu yang suka datang ke dukun, bersekutu dengan jin. Cuma itu kan kliniknya sekarang sama kliniknya dulu beda. Kalau kliniknya dulu itu emang bener-bener orang punya ilmu ya. Kalau kliniknya sekarang banyak tipu-tipunya. Pakai alat-alat media online gitu. Betul. Kan orang itu memang berilmu beneran gitu. Ya, ini perbedaannya. Orang yang berilmu benar di dalam konteks dukun putih, dukun hitam gitu ya, dengan orang yang suka bohong-bohongan di online itu gimana? Ya kalau orang ilmu bener itu, kalau orang yang dia benar-benar mengalami ilmu dengan perjanjian dengan syaitan ya, dia itu banyak pantangannya. Banyak pantangannya. Nggak bisa dia bermegah-megahan, tidak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi misalnya kalau dia menjadi dukun terus jadi kaya nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya mungkin dia bisa, cuma kayaknya nggak glamor, nggak kayak sekarang bisa ke expose di medsos gitu. Nggak bisa berlebihan, dan dia hidupnya juga nggak di tempat keramaian seperti itu. Kalau dukun yang benar-benar yang bersekutu dengan jin. Kalau dukun yang tipu-tipu, Iya. ya, mobilnya banyak. Wah, ini mah. Iya. Kan sekarang banyak kan yang dukun-dukun pakai gamis. Gitu. Benar yang suka Iya. apa itu mencari apa? Bersihkan tempat Tempat terus dimasukkan ke botol. Emang bisa jin masuk ke botol? Kita nggak ada riwayat itu seperti itu, nggak ada riwayat seperti itu, istilah sampai masukin kayak gitu itu belum pernah saya lihat. Itu yang namanya pemburu hantu kan pakai pakaian putih itu. Nggak ada riwayat itu ya. Riwayat Ya. seperti itu nggak ada. Ya, jadi berbisa ada di rumah. Ya. Nah, ya. Mas Tio ini pelaku dulu gitu. Dia memahami tentang dunia perklinikan dan dia memang pelakunya dulu gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang beliau berada di lingkungan masjid dan menjadi remaja masjid ya dia. Nah, tetapi tetap dia memberikan suatu peringatan kepada kita. Jangan sekali-kali bersekutu dengan jin kalau ingin kaya, ingin kebal, ingin tenar. Ya, jangan sekali-kali bersekutu dengan jin. Sebab apa? Di dunia sekarang ini, ya orang itu untuk mencari, karena begitu pusingnya mencari jalan pintas ya dengan bersekutu. Apalagi katanya tadi disebutkan bisa membeli sekarang. Bisa membeli pakai uang bisa. Bisa uang. Dan itu pun juga orang dukunnya juga enggak dukun-dukun kayak model di web-web itu enggak, itu emang tempatnya juga enggak di tengah kota, itu emang tempat terpencil gitu. Oh, jadi di gunung gitu ya. Jadi kalau dukun yang benar itu, yang benar-benar bisa Minggir si ibu itu gak pernah diam di kota, apalagi buka praktek di hotel gak pernah. Asli. Terus tidak kaya, tidak memamerkan kekayaannya. Jadi kalau misalnya ada yang menganggap saya bisa mengobati tapi dia pamer kekayaan, itu Ya, itu pasti itu dipertanyakan itu. dukun
abal-abal itu. Abal-abal pasti ya itu. Itu kan juga banyak kan itu kayak dikoreksi sama kayak pesulap merah itu kan juga banyak kan itu membuka kedok-kedok dukun. Benar sih siapa? Siapa tuh? Ya pesulap membuka siapa? Samsudin siapa? Iya jangan nyebut merek lah nggak boleh. Gibah namimah kan ya. Nggak usah disebut nama. Tapi kan itu udah terkenal gitu, udah tahu itu. Ya oke lah ya karena bukan rahasia umum lagi itu mah gitu kan ya sampai dibongkar oleh pesulap merah ya betul ya. Ya jadi di era fitnah akhir zaman ini ya di misteri huru hara akhir zaman ini itu ternyata kesyirikan itu bukan dari dilihat satu sisi saja tapi banyak dari beberapa sisi yang harus kita. Nah ini ada pengalaman nih tentang jenazah ya. Jadi dia kepada anaknya. Nah, terus dia selalu mengganggu kepada anaknya. Ya. Itu bagaimana penanganannya itu? Ya, kita dengan ru'yah syariah. Kita tanya sama seorang yang alim, yang paham agama biar kita nggak tersesat seperti itu. Udah diruqyah kan? Dulu kalau nggak salah bulan cuma Mental itu. Ya kita nyari orang yang lebih soleh lagi. Yang Orang lebih yang soleh ikhlas lagi. itu. Kita kan lihatnya bukan suatu nama ustadz yang kaibar orang yang terkenal, tapi kita cari orang yang ikhlas. Gitu kan orang soleh itu biasanya nggak kelihatan malah. Gitu. Iya betul. Orang yang zuhud lah itu. Iya. Iya keikhlasannya beliau. Gitu. Betul. Itu. Jadi kita nggak ada patokan sebuah nama itu apalagi sebuah nama. Masalahnya begini, ketika dibacakan ayat kursi ngikutin ya. Bahkan lebih pintar daripada kita. Ya nanti kan bisa nyari nanti ahli-ahli ru'yah itu kan ya sudah berpengalaman gitu itu. Yang pengalaman, cari ahli ruqyah yang pengalaman untuk menghadapi permasalahan ini. Seperti itu. Gitu ya. Memang harus dilawan dari eksternal juga dari internal kan pernah kan zaman dulu dari mayat orang yang waktu itu kena ayan kan itu. Sampai auratnya kelihatan kan. Waktu itu minta doa sama Rasulullah SAW kan akhirnya ya nggak minta sembuhkan tahu biar auratnya nggak kelihatan ayannya tetap gitu itu. Gitu kan. Ya oke deh. Ini bahasa-bahasa yang keren ya. Tadi ada riadoh padahal Ya sama saja. Ya. sama aja apa namanya ritual. Tapi bahasa kerennya riadoh. Soalnya menggunakan bahasa ke-Arab-Araban semuanya. Ada dukun putih, dukun hitam. Ya, ada ustadz tapi dukun. Wah ini udah zaman penipuannya. Nah oleh karena itu berhati-hatilah kita ya, jangan sampai kita terjebak ke dalam tipu daya setan. Karena bagaimanapun juga bersekutu dengan jin tidak akan menghasilkan kebaikan apapun. Ya, kalau ingin mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta ya bekerja keras lah. Itu kan ya. Nah, satu lagi Mas Tio ini tentang masalah pesugihan. Ini banyak loh dilakukan oleh orang sekarang ini. Itu betul nggak sih? Bersekutu dengan jin untuk meminta kekayaan misalnya dengan ada yang mengatakan dengan Nyi Blorong, dengan Nyi Rokidul, itu betul gak sih? Kalau itu kan apa namanya itu yang sudah gitu itu nanti masuknya kan seperti yang saya bilang tadi itu kan berarti yang dia punya lokasi punya tempat dan bukan independen sendiri kan. Dia ada punya kuncen ya kayak di gunung ya di pantai. Ada itu. Ada itu udah banyak sekali seperti itu dan tuh nggak semua bisa diterima. Nggak semua bisa diterima. Semua bisa diterima. Kalau semua bisa diterima, orang sudah musyrik semua. Banyak orang yang butuh duit cikilat kan, iya kan? Iya banyak orang kayak semua. Iya, datang itu minta duit itu. Ya. Orang-orang yang biasanya keterima itu orang-orang yang nggak bisa mengucapkan ucapan yang baik. Betul ya. Jadi nggak bisa apa? Nggak semua diterima. Udah oke ya. Oke, kita mengerti. Udah cukuplah sekian aja dulu ya. Jadi bagaimanapun juga kita mulai paham ya di dalam surat Al-Jin ayat ke-6 ini dikatakan ya wa annahu kana rijalum minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni ya. Fajaduhum rohaqo. Jadi menambah ketika ada orang yang bersekutu dengan jin meminta beristi'adzah meminta perlindungan kepada bangsa jin ternyata hanya menambah dosa dan kesalahan ya gitu kan dan ini banyak dilakukan sekarang ini banyak dilakukan jadi bukan hanya dilakukan oleh orang-orang dahulu aja bahkan lebih banyak ya sekarang ya sampai akhir zaman kan sampai akhir zaman tetap karena itu adalah fitnah dari Dajjal ya hati-hati ya karena Dajjal ini bagaimanapun juga bisa mendatangkan
hujan, itu kan padahal itu adalah tipu daya sihirnya ya begitu. Ya. Nah oleh karena itu terima kasih Insyaallah. Mas Tio atas informasi tentang kesyirikan yang berbentuk beristiazah kepada bangsa jin, dan memang itu ada ya, dan banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang ya. Nah, yang kita nggak usah sebutkan satu persatu ya, begitu ya, banyak ya. Jadi jangan tergiur oleh dunia dengan apa, bisa saja dia bersekutu dengan bangsa jin. Nah oleh karena itu kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerdaskan kita, memahamkan kita, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu, pesan sekali lagi, jangan sekali-kali terjerumus masuk ke dalam tipu daya bersekutu dengan jin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.